Saat ada tantangan ini, ratusan siswa berhamburan ke halaman sekolah melakukan aksi menolak kekerasan di lingkungan pendidikan di Kabupaten Lebak, Banten. Awalnya korban inisial RI dan IN dipanggil untuk diberikan teguran karena diduga ketahuan merokok. Namun, oknum kepala sekolah mengamuk dan memukul korban berkali-kali hingga pingsan. Aksi protes berlangsung damai, namun penuh emosi. Beberapa guru terlihat mencoba menenangkan para siswa. Sebagian siswa yang menyaksikan kejadian sempat pingsan, sementara korban IN dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan medis. Apa penyebabnya utama para siswa memilih untuk tidak masuk sekolah? Itu. Saya sih nggak mau a priori, tetapi saya dapat bocoran-bocoran, ada backing di belakang ini, nggak pure Pak ini. Bu, ada berapa siswa Bu yang hari ini mau total? Semua itu? Karena di bawah tekanan Pak. Hari ini Pak Sekda mengeluarkan statement terkait status kepala sekolah SMA 1 Cimarga. Ini langkah-langkah cepat yang dilakukan oleh Pemprov Banten menjadi atensi prioritas. Tujuannya adalah supaya peserta didik kita segera melaksanakan kegiatan belajar mengajar sebagaimana mestinya. Selain itu, Kepala UPDT Pendidikan Wilayah Lebak menyebut telah menginstruksikan agar kegiatan belajar mengajar di Semat 1 Cimarga segera kembali berjalan normal. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Halo Sobat Cindo, apa kabar Anda semua? Kita kembali lagi di The Comment. Bersama saya Ika Kesuma. dan saya Gaib Marto Sigit. Ya, satu tamparan, hilang satu jabatan. Ini yang terjadi di SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten. Di mana seorang kepala sekolah diduga menampar siswanya, kalau dari berita yang kita tonton bersama tadi, sampai pingsan. Ya. Ya, ini kita perlu klarifikasi ya. Perlu klarifikasi. Nah, akibatnya siswa yang ada di sekolah itu mereka berunjuk rasa, berdemo menuntut kepala sekolah. Dan Dinas Pendidikan Banten pun mengambil sikap, kepala sekolahnya dinonaktifkan. Nah, ini yang akan kita komentari. Sebenarnya salah nggak sih kepala sekolahnya memberikan tamparan kepada murid yang kedapatan merokok. Nah, ini yang akan sebenarnya ya gimana ya? Namanya anak muda ya mungkin ya Bang Gaib. Gimana kalau Bang Gaib? Jadi gini, kita ketahui bahwa di sekolah itu kan ada aturan. Ya. Dan merokok itu aturan yang paling tegas disampaikan bahwa siswa tidak boleh merokok di luar maupun di lingkungan sekolah. Bahkan kalau ada seorang murid menggunakan seragam SD, SMP, SMA, merokok di jalan, dan kita tahu, kita wajib untuk memberikan teguran. Kita berhak untuk menegurnya. Apalagi kalau merokoknya di lingkungan sekolah. Itu satu. Ya. Yang kedua, di luar dari tamparan dari seorang kepala sekolah, kita mungkin tidak setuju dengan kekerasan. Ya, betul. Tapi, apakah ini kejadiannya baru sekali? Nah, kan kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Ini kita juga masih meraba-raba. Bisa jadi ini sudah dilakukan berkali-kali. Sudah mendapatkan peringatan berkali-kali. Jadi wajar kalau seorang guru sebagai pendidik, ingat ya, pendidik bukan pengajar. Kalau pengajar siapa aja bisa. Selesai mengajar, masuk kelas, mengajar, pulang. Anda mau tidak berakhlak, Anda mau nggak pakai celana, nggak pakai baju. Bukan urusan itu namanya pengajar. Tapi kalau pendidik, begitu ada siswanya melakukan pelanggaran, ya dikasih tahu. Gitu. Dua, yang ketiga, terlepas dari cara ngasih taunya. Dulu waktu saya kecil, walaupun nggak bisa dibandingkan ya, waktu kita SMA, saya kalau melakukan kesalahan, misalkan kapur, saya lempar asal-asalan, itu bukan cuma digampar kita. Tangan kita dipukul pakai penggarisan. Pakai penggaris kayu. Penggaris kayu sampai merah-merah gitu. Terus muka saya disuruh coret-coret sendiri gitu. Kapur yang warna-warni. Warna-warni karena kapurnya kita hambur-hamburkan. Terus kita lapor ke orang tua, enggak.
Karena memang itu bagian dari dinamika pendidikan. Kalau semua hal yang diucapkan guru dilaporin dan ditambah lagi orang tuanya kupingnya tipis setipis semangka MBG, ya udah jadilah situasi seperti sekarang. Nah, gitu. ini yang menjadi sorotan. Kalau melihat aksi demo yang dilakukan oleh siswa, ini tampaknya sebagian, kalau dari pernyataan gurunya tadi yang kita dengar, ada orang yang membackingi. Dan guru-guru pun tampaknya kayak nggak melarang siswa untuk berdemo ya? Ya, untuk melakukan demo. Dianggap ya mungkin bagian dari demokrasi bagi guru yang lain. Nah, kita tidak akan membahas terkait dengan apakah kepala sekolahnya memang bermasalah secara temperamen. Itu internal mereka lah ya. Internal mereka. Tapi yang akan kita bahas itu sebenarnya boleh nggak sih siswa ngerokok dan boleh nggak sih guru melakukan kekerasan itu. Ya. Kalau contoh di kami, ya pada masa saya sekolah sama Bung Gaib ini, kita wajar saja. Saya pernah dihukum ya dari SD saja cubitan di pusar karena tidak hafal perkalian, kemudian di lengan sampai biru, di paha, gitu. Sampai SMA pun juga seperti itu. Saya waktu SMP, ada SMP saya di Salemba itu, saya pernah melakukan inilah satu kesalahan lah ya, bangku saya terbalikin. Ada beberapa teman, siapa yang melakukan? Kita tunjuk tangan. Ada 5 orang, suruh turun di lapangan, kemudian kita di tengah, pas istirahat, kita di tengah, terus kita disuruh nongak ke atas. Natap matahari. Dan satu sekolah SMP saya itu kan tingkat 4. Jadi semua pada ngeliatin gitu. Saya bilang, itu kan namanya apa itu? Mungkin kalau sekarang orang udah dilaporin kali ke polisi kali. Ke polisi. Nah, tapi kan kita merasa, ibu saya tahu, cuma nggak apa-apa karena kalian melakukan kesalahan. Jadi saya disuratin, terus orang tua saya juga dukung-dukung aja, karena yang salah ya dihukum dengan cara di sekolah gitu. Jadi memang mungkin ada pergeseran budaya atau pergeseran apa gitu. Ya, saya jadi ingat kalau di masa-masa pendidikan dulu, masa-masa kecil atau kita pas lagi masuk pesantren kilat. Itu kan selalu diajarkan dahulukan adab ketimbang ilmu. Nah, kalau sekarang, kalau itu yang tadi Bung Gaib katakan, kalau pengajar dia lebih fokus ilmu. Adab dia nggak peduli, karena adab itu tanggung jawab pendidik. Iya. Dan gini, kalau anak kita melakukan kesalahan, kemudian anak kita dihukum, itu justru akan memperkuat mental dia. Ya. Jadi mental dia udah akan lebih kuat, dia akan lebih siap, dia akan lebih paham bahwa kalau melakukan kesalahan, ya wajib dihukum. Betul. Nah, hukumannya tergantung dengan situasi yang ada di situ. Dan apa sih kalau tiba-tiba melaporkan ke polisi, kemudian laporin gurunya, melakukan aksi, padahal yang buat saya miris tuh ya, karena aksi karena membela seorang murid yang ketahuan merokok. Ya. Sementara rokok itu sebenarnya kan zat yang dilarang kan? Ya, itu masuk zat aditif. Saya mendapatkan sebuah tulisan ya yang disampaikan oleh salah seorang psikolog ya. Ketegasan sekolah-sekolah dalam menangani masalah narkotika dan psikotropika sangat kami anjungi jempol katanya. Tapi bagaimana dengan rokok? Nah, karena Reza sendiri lebih memilih mendukung setiap sekolah dan untuk juga punya ketegasan yang serupa. Kalau ada orang merokok langsung dihukum. Iya, kalau ada siswa yang merokok itu dihukum. Kenapa? Karena dasarnya pada pasal 76J ayat 2 Undang-Undang 35 tahun 2014, setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya. Nah, ini zat adiktif lainnya. Jadi rokok ini masuk zat adiktif. Menurut Reza, rokok ini merupakan salah satu zat adiktif lainnya. Karena ini tercantum pada PP 109 tahun 2012 dan PP 28 tahun 2024. Artinya ya wajar sih sebenarnya. Tapi kita ngomong-ngomong nih soal Kadisdik langsung menonaktifkan. Ya. Wagub langsung memberikan dukungan. Apakah karena ini menjadi viralitas dan tekanan publik sehingga akhirnya pejabat di Banten langsung udah kita ikuti kemauan
masyarakat. Ya, padahal sebenarnya banyak publik netizen itu sebenarnya mendukung gurunya loh. Iya, betul. Mendukung kepala sekolah karena memang apa yang dilakukan siswa ini udah nggak benar. Dan ada juga yang mengatakan dia adalah satu-satunya siswa yang berambut gondrong. Oh iya. Artinya kenakalan. Oh iya, ini Wagub Banten ya. Wagub Banten ya. Dimiati Natakusuma. Kita simak dulu. Sebagai general manajernya di situ di unit itu kan UPT. Jadi UPT itu unit pelaksana tugas itu sekolah. Kalau dia tidak bisa membuat nyaman, tentrem, damai, membuat kondusif, berarti kepala sekolahnya nggak benar. Saya minta segera nonaktifkan kepala sekolah ini dalam proses. Ya nonaktifnya segera nih. Sekarang udah harus nonaktif. Tidak boleh tawar-tawar lagi. Ganti PLT. Sekalian diproses begitu. Jadi nggak benar. Sama kayak daerah. Kalau daerah Banten ini nggak nyaman, nggak tentrem, nggak kondusif, berarti wakil gubernur dan gubernurnya nggak bagus. Kalau penyebabnya ada siswa yang merokok di lingkungan sekolah, Pak. Apapun hal-hal itu tetap ya kepala sekolahnya kita beri sanksi dulu nonaktif, baru kita lakukan investigasi. Di mana letak kesalahannya, siapa yang salah. Nah, kalau itu sudah nanti hasilnya seperti apa, baru kita. Ini gimana sih Wagub nih? Bukannya diselidiki dulu ya. Langsung nonaktif dulu. Langsung dinonaktifkan. Oke, nonaktif terkait dengan proses penyelidikan nggak ada yang Oke salah. lah, ya. Nggak ada yang salah. Tapi kemudian langsung dimutasi dan tadi sempat saya dengar sekilas Wagub mengatakan akan kita ambil tindakan yang secepatnya. Secepatnya. Artinya apakah viralitas itu mempercepat keadilan atau justru memperkeruh sih sebenarnya? Kan ditanya, tapi ini kepala sekolahnya menghukum karena siswanya merokok. Apapun alasannya. Apapun alasannya. Apakah dia tahu bahwa merokok itu zat adiktif yang dilarang? Betul. Di PP itu. Jelas, ini ada PP loh, peraturan pemerintah dan ada undang-undangnya juga loh. Ini kalau begini Bang Ike, saya khawatir guru, kepala sekolah, begitu melihat anak muridnya melakukan kesalahan, mendingan dia diem aja. Ya udah, masa bodoh. Gitu.